Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Absen dulu ya. Ahmad Kausar Rizki. Ahmad Khairul Amri. Aisyah Natul Fadilah. Azam Musyafa. Mela Dewi Fendi Lestari. Denny Gustiansyah. Hadir. Demian Duyanti Waluyo. Ada suaranya nggak? Ada yang mana? Deka Diawan. Yaudah, Devita Dewi. Dika Saputra. Kalau Pak anak pun nggak tahu. Dini Novita, Faiz Farahmi, mana? Vanessa, Sylvia Rahma, Fadli Fatul, Adib, ini lapis doang. Muhammad Hudaini, Elvia Rasma Fadilani, Ridwan Hudaini, Riki Ardiansyah, Risma Adi Jaya, Salsabila Irisa, Sandi Kurniawan Hidayat, Solih Adi Sanjaya, Soleh Adi Sanjaya, Hadir. Hadir. Siti Zulaikha, Siti Talita Putri, Tio Pratama, Thailand Ferry, Walimatur Rahman, Zahra Suatun Asona, Zulfa. Tadi yang sakit cuma si William. Ya. Adik-adik, kemarin kita belajar tapi sampai mana? Coba. Oke, dibuka buku cetaknya halaman 142. Sudah? Buku catatannya juga dibuka. Udah ada buku catatan. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke, kita memasuki bab 7, yaitu tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu adalah kekhalifahan ketiga yang memimpin umat Islam. Yang pertama siapa? Pastinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Khalifah Bani Umayyah, dan yang ketiga kita akan membahas tentang Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan Daulah Abbasiyah
belas kasihan. Makanya beliau dinamakan Abu Abbas As-Saffah yang artinya penumpah darah. Dan ketika perang istilahnya mahir. Dikatakan Abu Abbas As-Saffah. Di sini ada yang ditanyakan. Ya. Selanjutnya, Daulah Abbasiyah itu menggantikan kekhalifahan Daulah Umayyah yang kakak tadi bilang ya dari awal, yang telah melemah akibat berbagai konflik internal seperti korupsi, nepotisme, pemberontakan, dan pertikaian antar suku. Kita bahas satu-satu. Dari konflik internal dulu seperti korupsi. Pastinya di sebuah negara itu pasti yang menyebabkan kehancurannya itu karena korupsi. Duit adalah hal yang Sensitif. Jadi pada zaman Daulah Abbasiyah itu bendahara keuangannya itu sangat benar-benar anjlok. Jadi korupsi di mana-mana dan itu yang menyebabkan melemahnya kekhalifahan Daulah Umayyah. Yang kedua yaitu nepotisme. Apa arti nepotisme? Dia tahu nepotisme? Yaitu adalah sistem kekeluargaan. Jadi pada zaman Daulah Umayyah itu sistem kekeluargaan. Jadi pemimpin itu yang dicari dari keturunannya. Jadi contoh, ini Daulah Umayyah ya, pemimpin Daulah Umayyah. Ini saudaranya. Jadi yang menggantikan keturunan di bawahnya adalah saudaranya. Dia tidak melihat orang-orang yang punya skill atau pejabat lainnya. Dan yang terakhir yaitu pertikaian antar suku. Jadi antara suku Arab asli dan suku non Arab asli itu mereka membeda-bedakan kasta atau golongan. Jadi itu yang menyebabkan Daulah Umayyah hancur. Nah, dan selanjutnya yaitu peralihan kekuasaan tersebut menyebabkan berpindahnya pusat pemerintahan dari kota Damaskus. Di mana kota Damaskus ada yang tahu? Ini buku catatnya Suriah dan juga ke kota Baghdad. Baghdad di mana Baghdad? Spanyol. Ya, betul, betul. Next. Akan memasuki sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dan Daulah Abbasiyah itu berkuasa kurang lebih selama 5 abad atau 136 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah itu berada di kota Baghdad atau tadi di Irak. Coba baca di catatnya. Siapa deh namanya? Manisa. Oh ya ini. Ya, ini yang bangun Daulah Abbasiyah. Titik ya, baca. Nanti Baghdad Irak. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas dengan bantuan dari seorang muslim yaitu Abu Muslim al-Khurasani dan Abu Ja'far al-Mansur. Daulah Abbasiyah di Damaskus telah berdiri selama 5 abad. 36 Hijriah sampai 50 Hijriah. Pemberian nama Abbasiyah disebabkan oleh para pendiri Daulah Abbasiyah yang berasal dari Bani Abbas, yang berarti keturunan dari Abbas bin paman Nabi Muhammad SAW. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berlokasi di Baghdad. Oke, nah kenapa dikatakan Bani Abbasiyah? Karena pendirinya yang bernama Abbas. Jadi ingat kalau kalian soal keluar di soal nanti pendiri Daulah Abbasiyah itu dilihat dari awal nama Abbas, Abu,
dari kemunduran daulah Umayyah. Apa aja tadi yang faktor kelemahannya? Yang pertama, korupsi. Yang kedua, nepotisme, dan kebangkitan daulah Abbasiyah itu ditandai dengan timbulnya gerakan perlawanan dari sejumlah kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Umayyah, dan itu merasa tidak puasnya dengan kepemimpinan Umayyah itu yang pertama karena perebutan kekuasaan. Yang kakak bilang tadi, yang bagian nepotisme yang selalu diangkat, selalu yang dicari, yang meneruskan periodenya adalah dari golongan keluarganya. Jadi dianggapnya tidak adil. Dan yang kedua adalah konflik etnis, yaitu pertentangan antara suku Arab Bani Qais dengan suku Arab yang selatan, yaitu Bani Ka'ab. Dan yang terakhir adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Mungkin kalian bisa catat di buku catatan apa itu kaum Mawali. Karena di buku cetak nggak ada. Jadi kaum Mawali adalah kaum yang non Arab yang baru masuk Islam. Kaum Mawali. Catat deh. Kaum Mawali PPT. Ini aku catat kayak gitu kan. Kakak ulangin. Tadi kaum Mawali adalah kaum non Arab yang baru masuk Islam. Disebut catat di belakang. Apa tadi yuk dibaca bareng-bareng. Kaum Mawali adalah kaum non Arab yang baru masuk Islam. Jadi biasa ya, kalau orang baru masuk Islam kan masih awam, jadi belum tahu apa-apa. Nah, mereka di sana orang-orang yang baru masuk Islam di situ diucilkan. Aturannya kalau orang baru masuk Islam kan didukung, diajarkan banyak hal, itu malah diucilkan. Untuk materi